Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Bidan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video kali ini aku mau ngebahas menstruasi. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah yang warnanya merah itu. Kalian klik ya. Terima kasih. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan. Nah, jadi dinding rahim yang kayak gini akan luruh setiap bulannya atau setiap satu siklus. Apabila tidak terjadi pembuahan, sel telurnya nggak dibuahi sama si sel sperma, jadinya nggak terjadi kehamilan. Akhirnya dinding rahimnya luruh deh, terus keluar darah dari alat kemaluan kita. Nah, siklus menstruasi yang normal itu 21 hari sampai 35 hari. Kalau misalkan kurang dari 21 atau lebih dari 35 hari, berarti siklus menstruasi kamu nggak normal. Nah, kalau siklus menstruasi kamu nggak normal, biasanya kamu akan kesulitan menentukan masa subur. Bahkan bisa saja kamu tidak memiliki masa subur sama sekali. Oke, kita belajar yuk siklus menstruasinya. Nah, kayak gini ya. Siklus menstruasi ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase folikular atau fase praovulasi. Kemudian yang kedua, fase ovulasi. Dan yang ketiga adalah fase luteal atau fase pasca ovulasi. Nah, jadi siklus menstruasi kamu itu dimulai dari hari haid pertama. Ketika hari haid pertama, kamu kan keluar darah tuh. Jadinya dinding-dinding rahim kamu itu luruh semuanya. Ketika siklus baru dimulai, di bagian otak kita, tepatnya di kelenjar pituitari, akan menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, si FSH dan LH ini merangsang ovarium untuk memproduksi sel telur. Jadi, dia memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kelenjar pituitari ini dia ngirim pesan. Nah, pesannya ini yang namanya FSH dan LH ini dia ngirim pesan tuh sama si ovarium. Oh, ovarium, kamu produksi dong estrogen dan progesteron buat sel telur baru lagi. Ya, si ovarium ini tadi memproduksi si sel telur lagi. Ukuran sel telur yang tadinya kecil akan berkembang menjadi 1,8 sampai 2 cm. Setelah ukuran sel telur ini sudah besar, sudah normal, sudah waktunya untuk pecah, sel telur akan pecah dari cangkangnya. Nah, terjadilah ovulasi. Jadi, ketika ovulasi ini, si hormon LH ini tadi, dia akan naik secara drastis dan estrogen juga akan naik. Itulah yang terjadi pada saat ovulasi. Nah, ovulasi ini artinya ketika sel telur dilepaskan dari cangkangnya. Kita bayangin seperti telur ayam yang pecah terus keluar kuning telurnya. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu, ketika kamu ovulasi, itu pas kamu masa subur, kamu bisa tes dengan alat pengetesan hormon LH. Karena hormon LH-nya ini kan lagi tinggi-tingginya tuh. Nah, jadinya bisa diketahui, dideteksi lewat test pack. Test pack-nya itu kayak test pack kehamilan, tetapi menggunakan alat tes kadar hormon LH. Nah, setelah kamu ovulasi, ini ya, kamu ovulasi berarti sel telur kamu itu udah pecah, kamu masa subur. Kalau bagi yang promil wajib berhubungan tuh agar berhasil hamil. Tapi kalau bagi ibu-ibu yang KB, jangan berhubungan pas masa subur, bisa hamil lagi kayak gitu kan. Nah, setelah masa ovulasi, apabila tidak terjadi kehamilan, sel telurnya tidak dibuahi, tidak ada sperma yang masuk, selanjutnya masuk pada fase luteal. Jadi si sel telurnya ini karena dia kan udah nunggu lama banget di tuba falopi, tidak ada sperma yang masuk, jadinya lanjut pada fase luteal. Nah, pada fase luteal ini cangkang telurnya tadi dia akan bertahan sementara waktu menunggu apabila ada kehamilan. Kalau terjadi kehamilan, cangkang telurnya ini tadi akan bertahan sampai hasil kehamilan tadi terbentuklah plasenta. Apabila tidak terjadi kehamilan, maka korpus luteum ini tadi akan terserap kembali oleh tubuh. Begitu juga dengan sel telur. Apabila tidak terjadi kehamilan, maka sel telurnya ini akan luruh juga bersama dengan darah haid. Apabila tidak terjadi kehamilan juga, maka hormon-hormon ini akan menurun, terutama si hormon progesteron ini.
hormon progesteron akan turun drastis, menyebabkan dinding rahim luruh dan terjadi mens lagi. Normalnya lama haid itu 3 hari sampai 7 hari, tetapi masih diperbolehkan apabila sampai 14 hari. Nah, kemudian banyaknya darah yang keluar itu normalnya maksimal sekitar 5 kali ganti pembalut. Apabila terlalu banyak, contohnya kalian ganti pembalut kok sampai 10 kali dan itu isinya banyak-banyak banget kayak gitu ya. Nah, kalian perlu periksa tuh, bisa saja terjadi fibroid pada jaringan rahim. Nah, permasalahannya biasanya ketika kita mengalami menstruasi itu banyak sekali yang kita rasain nyeri lah, sakit lah, terutama pada area payudara. Payudara kita akan lebih mengeras dan sakit. Kalau kesenggol aja sakit banget. Terus nyeri juga perut bagian bawah, kayak rasanya kram, kayak diperas-peras kayak gitu. Terus nyerinya sampai ke punggung, sampai ke pinggang, dan menjalar biasanya sampai ke lutut. Tetapi ada juga sebagian yang tidak merasakan nyeri seperti itu. Nyeri haid seperti itu namanya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini sebenarnya termasuk hal yang normal. Kok bisa sakit sih ketika haid? Karena kalian bayangin aja deh, ini di rahim. Rahim ini isinya darah. Untuk mengeluarkan darah tadi kan hormon-hormonnya dia akan turun. Nah, otot rahim itu kan dia akan berkontraksi kayak gini, kayak memeras kayak gitu. Nah, jadinya dia akan mendorong si darah-darah ini turun gitu kan. Kalian bisa atasi kram nyeri haid itu dengan cara kompres air hangat. Air hangat itu kalian boleh taruh ke botol, kemudian lapisi dengan kain dan dikompres di perut kita bagian bawah. Terus kalian juga bisa konsumsi buah-buahan untuk meredakan nyerinya. Contohnya buah pisang, terus buah apel, kemudian buah semangka. Nah, buah-buahan tersebut bisa mengurangi nyeri haid dan memperbaiki mood kita. Pada saat nyeri haid, sebaiknya kalian hindari dulu makanan-makanan yang terlalu manis, kemudian makanan yang bersoda, karena bisa menimbulkan begah kayak gitu di lambung. Jadinya lebih nyeri perut kalian. Cukupi juga cairan kalian. Minumlah air putih 8 hingga 12 gelas setiap harinya. Kalau bisa air putih hangat-hangat kayak gitu ya. Nah, jangan lupa untuk olahraga ringan, minimal jalan kaki deh pagi-pagi karena bisa mengurangi nyeri haid. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.